Oke, pada kesempatan kali ini saya Aldi Syabadil Akbar dan Bapak Gugum Rido Putra akan membahas mengenai topik perbincangan yang sampai dengan saat ini masih hangat dibicarakan, terutama di negara Indonesia ini. Karena pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU garing XVII garing 2020 yang dimana putusannya itu melakukan perubahan terhadap pembentukan peraturan Omnibus Law. Nah, itu sekarang sedang sangat hangat dibicarakan gitu. Kita semua penasaran apa aja sih dampaknya dari keluarnya putusan tersebut, terutama pada pengusaha juga. Mereka kebingungan karena di dalam peraturan Omnibus Law itu saking banyaknya peraturan yang ada di dalam Omnibus Law itu, jadi menimbulkan pertanyaan gitu. Gimana nih kita, apakah nasib kita dengan keberlakuannya putusan itu bagaimana gitu, terutama karena putusan itu sendiri mengandung putusan yang inkonstitusional bersyarat. Nah, kita nih sekarang pengen ngobrol-ngobrol santai nih gitu, maksudnya apa sih gitu inkonstitusional bersyarat. Nah, cuman sebelum itu kita pertama-tama mungkin dari nomor putusannya dulu. Ini putusannya nomor 91 garing PUU strip 18 Romawi 17 ya? XVII 17 ya? 17 garing 2020. Nah, itu 2020 bro, tahunnya ya. Tapi kan sebenarnya sekarang 2021. Iya. Jadi dia itu dikeluarkan berdasarkan apa tuh bro? Iya, jadi memang diputusnya kan kemarin 25 November 2021. Iya. Tapi kalau dilihat di nomor putusannya itu justru nomor putusannya nomor 91 garing 2020 endingnya. Nah, jadi sebenarnya ngacunya ya ke pendaftaran perkaranya. Kalau 2020 berarti waktu itu dia didaftarkan di tahun 2020. Sesederhana itu aja sih sebetulnya. Oke, jadi berdasarkan pendaftarannya gitu ya, bukan meskipun dikeluarkannya nanti 2021 atau 2022 ya tetap aja nomornya 2020 gitu. Nah, terus ini seru banget gitu kan. Ini tuh di dalam Omnibus Law ini, kita sebelum ngebahas mengenai dampak putusan MK ini, kita bahas dulu nih mengenai sejarahnya Omnibus Law. Ini tuh gimana sih metode Omnibus Law ini tuh gimana sih gitu. Ini kan di Indonesia ini kan suatu hal yang baru ya kan. Kayak biasanya kalau kita judicial review, kita cuman merubah atau mencabut gitu, memohon untuk merubah atau mencabut satu peraturan undang-undang aja gitu. Nah, ini tiba-tiba keluar Omnibus Law, dia itu apa? Ini barang apa sih gitu? Dia nggak dari putusan MK tiba-tiba pemerintah mengeluarkan peraturan yang isinya tuh merubah banyak sekali peraturan dan juga ada mencabut beberapa peraturan juga gitu. Sebenarnya omnibus itu kan apa namanya metode sebenarnya. Yeah. Ya, jadi dia bukan produk. Jadi omnibus itu metode, kemudian hukum yang diubah atau dibuat menggunakan metode omnibus itu namanya omnibus law. Yeah. Nah, makanya yang sekarang ramai ini kan Undang-Undang Cipta Kerja kan, Undang-Undang Cipta Kerja karena menggunakan metode omnibus law. Jadi kalau sistem pembentukan perubahan ataupun penggantian undang-undang kita itu sebenarnya dia one by one, satu persatu. Misalnya ada undang-undang mau diubah, dia harus menggunakan undang-undang juga mengubahnya. Jadi ada undang-undang perubahan, undang-undang revisi, mau diganti atau dicabut juga ada undang-undang pencabutan. Nah, bedanya kalau metode omnibus ini dia satu undang-undang itu tidak diubah dengan satu undang-undang, tapi satu undang-undang ubah secara gelondongan, banyak undang-undang itu diubah. Nah, makanya kalau dilihat di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada sekitar 78-79 undang-undang terdampak kan, dan ada beberapa peraturan turunannya lagi, banyak lintas sektor yang diubah, diganti ataupun ditambah dengan pasal baru di Undang-Undang Omnibus Law. Nah, jadi sebenarnya kalau omnibus ini sebagai sebuah metode adalah metode pembentukan peraturan undang-undangan yang adanya di negara-negara Anglo-Saxon sebenarnya. Nah, sementara kan kalau kita civil law kan, civil law memang hukum itu dibentuk dengan proses antara parlemen dengan pemerintah satu persatu. Nah, sebenarnya kalau mau dibilang omnibus law ini baru, ya memang baru karena orang baru dengar ya. Tetapi secara metode itu udah pernah juga
diterapin di Indonesia. Oh gitu. Udah pernah. Jadi ini bukan yang pertama kali? Bukan sebetulnya. Di Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu kan pernah dengan menggunakan metode omnibus. Nah, walaupun saat itu juga omnibus belum diterima sebagai salah satu metode juga gitu. Nah, cuman kan pertimbangannya para pemohon, ya kalau dulu omnibusnya pemerintahan daerah kan dia satu tema doang. Jadi satu tema pemerintahan daerah, oke lah. Jadi di klaster gitu semuanya. Nah, tapi kan kalau ini lintas sektor kan ada 78, 79 undang-undang berbeda langsung diubah dengan satu undang-undang omnibus law. Nah, jadi Undang-Undang Cipta Kerja adalah omnibus, salah satu produk dari pembentukan undang-undang menggunakan metode omnibus. Nah, tapi sementara omnibus law itu sendiri adalah ya teknik lah sebetulnya. Iya. Teknik. Jadi dia di dalam omnibus law itu memang bisa suatu rancangan undang-undang gitu mencakup beberapa peraturan undang-undang sekaligus di dalam satu perundang-undangan kayak gitu. Dan meskipun dulunya sejarahnya itu biasanya diterapkan dalam negara-negara Anglo-Saxon seperti misalnya Amerika, Kanada gitu ya kalau gue nggak salah ya. Terus juga kalau nggak salah tuh Irlandia tuh tahun 2008 dia juga udah sempat memberlakukan omnibus law. Bahkan kalau nggak salah dia itu sampai ngerubah langsung 3.200 sekitar 3.000-an lebih undang-undang gitu dalam satu waktu gitu. Nah ini berarti meskipun kita itu beda sistem hukumnya, tapi kita tetap bisa menerapkan omnibus law itu juga memang sah-sah aja gitu ya di Indonesia ya. Iya, sebetulnya secara sebagai sebuah teknik kan itu gagasan ya. Iya. Jadi gagasan untuk memperbaiki kalau bahasa MK tuh kemarin kolesterol atau apa namanya urat-urat birokrasi yang sudah terlalu menggurita lah di dalam sistem perundang-undangan kita. Jadi karena begitu banyak regulasi dan nggak saling sinkron satu sama lain, memang sih kalau mau diperbaiki satu persatu butuh waktu berapa puluh tahun kan. Tapi sebagai sebuah gagasan tentu dia harus disahkan dulu, harus diterima dulu karena kan ya, namanya juga hukum, apalagi bentuk undang-undang kan harus jelas dasarnya. Kalau omnibus law mau diterapkan, dia sudah diterima sebagai teknik pembentukan undang-undang yang sah atau belum. Nah, nyatanya kan ternyata belum. Omnibus law itu nggak pernah ada di dalam sistem pembentukan perundang-undangan di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011. Iya, 12 2011. Nah, sehingga karena alasan itulah MK kemarin putusan pengujian formil juga bilang begitu karena metode ini belum diterima sesederhana itu aja. Jadi putusan MK itu salah satu dari pertimbangannya itu mengatakan bahwa pembentukan peraturan omnibus law itu belum dikenal dalam peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan nomor 12 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 gitu. Iya. Nah, itu jadi akhirnya MK mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat kayak gitu kan. Nah, terus sebelum ngebahas mengenai dampak inkonstitusional bersyarat, nah gue pengen tahu nih kenapa sih omnibus law itu dibuatnya buru-buru gitu. Terus jadinya kan dulu kita sempat dengar media yang sering bicara bahwa elemen-elemen masyarakat itu nggak diikut sertakan gitu. Kayak misalnya dari elemen masyarakat, dari mereka nggak bisa bersuara gitu terkait penerbitan omnibus law ini. Akhirnya bener kan gitu. Ada salah satu kalau nggak salah gue baca gitu di putusannya bahwa memang nggak diikut sertakan. Jadi dalam perubahannya ini itu diharuskan untuk melibatkan lebih banyak elemen masyarakat lagi gitu. Iya, mungkin sebenarnya karena gagasan yang diubah itu terlalu banyak ya. Jadi kan ada lebih dari 78. Artinya kan masing-masing undang-undang tuh mengatur komunitas masyarakat tertentu. Misalnya kalau pengusaha ya pengusaha gitu kan. Kalau misalnya dia berkenaan dengan hutan misalnya berarti ada wilayah hutan adat itu, ada masyarakat desa yang akan terdampak. Jadi sebenarnya karena banyak yang diubah harusnya banyak yang dilibatkan untuk perubahan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, cuman memang ada beberapa masyarakat yang merasa itu tidak dilibatkan secara maksimal. Walaupun kalau keterangan pemerintah dan DPR merasa ya sudah melibatkan masyarakat secara maksimal. Nah, cuman MK juga menegaskan dan memang yang kita lihat di media ya memang
proses pembentukan omnibus law-nya undang-undang cipta kerja ini memang di tengah masa pandemi kan. Iya. Jadi di saat orang-orang masih PSBB dan segala macam, tiba-tiba muncul pengesahan undang-undang cipta kerja ini. Jadi mungkin itu kesannya buru-buru gitu. Jadi terkesan buru-buru menurut pandangan masyarakat, padahal kalau dari sisi pemerintah mereka menganggap mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan itu sudah dijalanin semuanya gitu. Jadi ya memang disitulah ada perdebatan gitu ya. Iya. Oke, nah terus ini tuh kalau nggak salah dimohonkan itu oleh 6 gitu pemohonnya. Itu dia ada karyawan, terus ada mahasiswa juga, ada dosen, terus ada 3 yang lainnya itu kayak lembaga gitu. Itu dia melakukan permohonan pengajuan perubahan judicial review terkait omnibus law ini gitu. Nah terus hakimnya itu sendiri kan kalau konstitusi itu ada berapa sih bro? Ada 9 ya. Nah terus kalau nggak salah tuh dia ada dissenting opinion, ada perbedaan pendapat terkait putusan Mahkamah Konstitusi ini. Nah dissenting opinion atau perbedaan pendapat itu gimana sih? Jadi coba gue pengen tahu deh. Iya, dissenting itu kan dissent opinion, pendapat yang berbeda lah artinya. Jadi sebenarnya kalau 9 hakim itu memang diberikan kebebasan untuk menentukan pendapatnya masing-masing seperti apa. Nah, kalau misalnya 9 hakim satu mufakat bulat untuk mengabulkan atau menolak, maka nggak akan ada dissenting. Nah, tapi kalau misalnya ada hakim yang berbeda pendapat, maka pengambilan keputusan itu akan diatur menggunakan metode voting. Jadi hakim yang terbanyak itulah yang akan jadi putusan mayoritas. Nah, tetapi yang minoritas hakim yang berpendapat berbeda ini sebagai tanggung jawabnya dia, tugas dia sebagai hakim kepada masyarakat, dia tetap diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat berbedanya di dalam putusan. Nah, jadi kalau kita baca putusan MK itu sering dissenting opinion itu ditaruh setelah amar putusan. Ya, jadi fungsinya dissenting opinion ini memang nggak masuk jadi pertimbangan dari putusan itu, tapi dipaparkan di situ supaya masyarakat bisa baca, oh hakim ini nggak ikut memutus amar putusan itu gitu. Jadi kalau kemarin tuh kalau nggak salah 5-4 ya. Iya betul, 5-4. Itu berarti bisa diartiin 5 setuju untuk perubahan, 4 nggak setuju gitu? Iya, 5 setuju mengabulkan pengujiannya, 4-nya nggak setuju atau punya pendapat berbeda. Jadi ada juga dissenting. Jadi suara yang terbanyak itu yang setuju mengabulkan. Yang setuju mengabulkan, jadi dia yang paling mempengaruhi dan bisa memutuskan untuk mengabulkan permohonan gitu dari pemohon. Iya. Oke. Iya. Terus, nah ini yang paling sering ditanyain nih. Sekarang yang paling banyak ditanyain dan kesimpang siuran tuh ada di mana-mana terkait inkonstitusional bersyarat. Nah ini kata-kata ini tuh sebenarnya apa sih? Maksudnya dampak dari putusan inkonstitusional bersyarat itu apa? Ada yang bilang, wah omnibus law ini udah nggak berlaku lagi, gitu. Ada yang bilang masih berlaku, tapi berlakunya hanya 2 tahun karena majelis hakim bilang bahwa inkonstitusional bersyarat ini artinya dalam waktu 2 tahun masih berlaku, tapi harus diperbaiki, gitu. Jadi gimana bro? Yang mana yang benar sebenarnya nih? Iya, jadi sebenarnya kalau baca di Undang-Undang MK, jenis putusan MK itu cuma 2 sebenarnya. Oh gitu. Pertama menyatakan tidak dapat diterima karena dia NO, misalnya. Yang kedua tuh either mengabulkan atau menolak. Itu mengabulkan atau menolak pokok perkara. Tetapi dalam perkembangan MK tuh mengembangkan satu lagi jenis putusannya, itu putusan penafsiran namanya. Putusan penafsiran itu jadi dia mengabulkan, misalnya mengabulkan untuk membatalkan suatu undang-undang, tetapi pembatalannya itu diberlakukan syarat gitu, dikasih syarat. Jadi lazimnya kan kalau dia dikabulkan maka undang-undang itu batal seketika kan, harus batal seketika. Tapi ini nih karena dikasih syarat maka dia jadi nggak batal seketika bro. Jadi dia dikasih syarat lah, kalau syarat ini nggak terpenuhi baru dia batal. Ini yang termasuk yang di sini. Yang di sini? Yang di sini kan inkonstitusional bersyarat. Jadi dia dinyatakan bertentangan, inkonstitusional dengan Undang-Undang Dasar
sepanjang tidak dipenuhi syaratnya. Nah, syaratnya adalah dia diberikan waktu 2 tahun untuk diperbaiki. Oke. Jadi kalau 2 tahun dia nggak diperbaiki, baru dia benar-benar batal. Iya. Nah, menjadi pertanyaan adalah kalau sebelum 2 tahun berhasil diperbaiki, ya berarti artinya nggak jadi pembatalannya kan? Iya. Nggak jadi. Nah, itu yang mungkin juga jadi banyak kebingungan publik, loh kok udah dinyatakan inkonstitusional, sudah jelas-jelas dinyatakan bertentangan, tapi masih dikasih kesempatan buat diperbaiki gitu. Iya, iya. Nah, tetapi ya memang sekarang dampaknya adalah ya karena dia dikasih syarat selama 2 tahun ini harus diperbaiki, ya betul. Jadi selama 2 tahun ini dia memang berlaku dalam masa transisi. Nah, dan dia harus diperbaiki memang. Kalau lewat nggak diperbaiki baru dia batal permanen. Oke. Nah ini sekarang tuh ngomongin yang diperbaikin. Sebenarnya apa sih yang diperbaikin dari Omnibus Law itu? Nah, Kan apakah cuman dari pembentukan peraturan perundang-undangannya aja, atau bisa menyangkut substansi dari peraturan-peraturan Omnibus Law itu gitu? nah ini juga jawabannya bisa jadi jawaban atas pertanyaan itu bisa jadi pro atau kontra ya. Iya. Karena karena memang cuman kalau kita sih memaknainya ada karena konsekuensi dari putusan MK sendiri juga. Nah, pertama kan ini jenisnya putusan pengujian formil. Nah, pengujian formil itu pengujian atas proses pembentukan. Itu sementara ada satu lagi jenis di putusan MK itu pengujian material. Kalau pengujian material itu bedanya dengan pengujian formil, dia benar-benar menguji substansi pasalnya. Jadi yang diuji itu pertentangan pasalnya dengan Undang-Undang Dasar. Nah, sebenarnya yang kemarin dikeluhkan banyak orang itu masalah materialnya. Iya. Nah, tapi di sini Kalau di dalam permohonan ini kalau di sini justru formil atau material atau dua-duanya? Bisa nggak dua-duanya, Bro? dua-duanya bisa. Bisa. Dan di dalam kasus ini, Dalam kasus ini Omnibus Law ini? yang diputus oleh MK hanya formil aja. tapi dimohonkannya formil dan material. Dua-duanya dimohonkan. Oh gitu. Jadi majelis hakim hanya mengabulkan yang formil. formilnya aja gitu. Jadi nggak menyentuh Yang kepada materialnya gitu ya. Ya, gitu. Nah, konsekuensinya karena yang dikabulkan adalah aspek pengujian formil dan yang dinyatakan bertentangan adalah proses pembentukan. Nah, jadi yang harus diperbaiki 2 tahun ini hanya secara wajib hanyalah proses pembentukannya aja. Nah, tetapi memang dalam pertimbangannya MK bilang kalau misalnya ada aspek-aspek material yang masih harus diperbaiki, silakan Presiden dan DPR, pemerintah dan DPR ditinjau ulang gitu. Oke, Nah, itu ada di dalam putusan, ada di dalam pertimbangan. di dalam pertimbangannya. Tapi kalau mau tegas dengan melihat ini sebagai pengujian formil, jadi yang diwajibkan kepada pemerintah dan DPR itu hanya memperbaiki proses pembentukannya aja. Oke, kalau gitu bisa nggak? Ini kan sekarang kan pemerintah dikasih waktu untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap terhadap formilnya, pembentukan formil dari peraturan Omnibus Law. Bisa nggak sih kayak pemerintah tuh colongan gitu? Jadi bukan hanya formilnya, tapi juga materialnya gitu. Kan kita sering dengar dulu bahwa banyak yang teriak-teriak gitu di media. Gue nggak usah contohin sih apa aja, cuman banyak yang teriak-teriak gitu terkait isi dari Omnibus Law itu yang katanya pro rakyat, cuman sebenarnya banyak yang mendebat gitu bahwa ini nggak pro rakyat nih, tapi ini pro pengusaha atau pro penguasa gitu. Nah bisa nggak nanti justru dengan perubahan ini pemerintah tuh kayak colongan gitu, kayak pemerintah kerjasama sama DPR gitu, colongan memasukkan klausul-klausul baru gitu di dalam perubahan substansinya, bukan formilnya aja. Bisa nggak, Bro? Iya, sebenarnya MK sih membuka aja peluang itu untuk memperbaiki materialnya. Jadi memang diserahkan kepada pemerintah DPR untuk meninjau ulang. Nah, jadi memang posisinya di sini tuh MK walaupun sebenarnya punya kewenangan untuk menguji secara material ya, tapi MK tuh memilih nggak mau menggunakan kewenangan itu. Ya, jadi dia nggak mau ikut campur tuh soal material. Ya udah silakan ente berdua deh, Presiden sama DPR tentuin gitu. Kalau memang ada yang mau diperbaiki silakan diperbaiki. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi memaknai putusan MK kemarin tuh gitu. Nah, karena yang dikabulkan hanya formilnya aja, Bro. Oke. Itu materialnya sama sekali nggak disentuh oleh MK. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi ini benar-benar untuk
mengubah formilnya aja ya, terkait pembentukan peraturan perundang-undangannya aja, nggak sampai material. Nah, jadi kalau untuk materialnya ada yang mau melakukan perubahan gitu, misalnya ada yang keberatan terhadap substansinya, itu masih jalan panjang, itu kayaknya masih rally panjang gitu ya bro. Jadi sebetulnya, nah kemarin juga yang ditegasin MK dalam putusannya adalah formil apa sih yang bermasalah aja. Jadi formil yang bermasalah itu MK bukan bilang Omnibus Law itu nggak sah, bukan. Jadi MK itu cuma bilang adalah silakan kalau mau pakai metode Omnibus Law, tapi tetapkan dulu Omnibus Law ini jadi sistem. Tetapkan dulu Omnibus Law di dalam Undang-Undang 12 2011. Nah, persoalannya kan kemarin waktu Ciptaker dikeluarkan ini pakai metode Omnibus Law, tapi sementara Omnibus Law-nya ini belum ditetapkan dasar hukumnya. Nah, jadi sebenarnya seolah-olah kalau putusan MK ini cara memperbaikinya adalah ya cukup sekedar memasukkan metode Omnibus Law di dalam Undang-Undang 12 2011. Ya udah, tinggal terbitkan lagi Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin. Kalaupun memang substansinya nggak diubah juga nggak masalah, karena MK nggak mewajibkan itu. Tetapi ya memang untuk teman-teman yang memang rekan-rekan yang dari kemarin memperjuangkan soal substansi, yang masih ingin mengupayakan itu ya harus mengupayakannya kepada Presiden dan DPR sekarang. Karena memang dalam 2 tahun ini kesempatan untuk memperbaiki itu kan ada di tangan Presiden dan DPR. Bisa ajuin ke pemerintah lewat Menteri Hukum dan HAM, bisa diajukan ke partai politik atau ke anggota-anggota DPR lah. Gitu. Nah, walaupun sebenarnya harapan orang-orang tuh kemarin MK memutuskan materialnya ya. Nah, tapi MK nggak mau tuh masuk terlalu lebih dalam, ikut membahas. Ya, mungkin belum saatnya kali ya. Ini dulu nih selesai formilnya. Terus nanti kalau misalnya ada yang mau masih ada yang mau mengajukan keberatan terkait substansinya, baru mengajukan perubahan terhadap substansi dari Omnibus Law itu. Nah, terus kalau misalnya gue ngikutin alur analisa yang barusan lo udah kasih, bener nggak kalau misalnya sekarang tuh berarti harus dirubah dulu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ dimasukkan metode pembentukan Omnibus Law. Itu aja sebenarnya. Sebenarnya secara implisit iya begitu. Jadi karena yang dipersoalin adalah gara-gara Omnibus Law-nya belum sah jadi metode, jadi ya Omnibus Law-nya harus disahin dulu. Nah, bahkan nanti kalau misalnya pemerintah tiba-tiba langsung perbaiki Undang-Undang Ciptaker, langsung diterbitin dengan nomor baru misalnya, tanpa ngubah Undang-Undang 12 2011, ya justru cacat lagi secara formil. Bisa diujikan ulang secara formil gitu. Berarti perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu menjadi kunci gitu ya untuk disahkannya kembali Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu aja nih. Mungkin kita bakalan ngebahas panjang lebar lagi nih ya. Kita kawal terus 2 tahun ini tuh akan seperti apa nih, ya kan? Karena ini menyangkut banyak aspek bro. Gitu, bukan cuman praktisi aja, tapi pengusaha dan sebagainya juga mereka ketar-ketir gitu terhadap perubahan ini gitu. Termasuk juga buruh, pekerja juga kan banyak. Sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja juga ada aspek-aspek yang menguntungkan juga. Gitu, misalnya termasuk kalau ada perkara di Pengadilan Hubungan Industrial yang sudah berjalan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Cipta Kerja, kan banyak orang bingung nih, apakah setelah putusan MK ini malah nggak bisa jadi dasar? Tetap masih bisa, karena kan memang selama 2 tahun ini dia masih dinyatakan berlaku dalam masa transisi, walaupun ya harus diperbaiki terus sampai 2 tahun ini lah. Bro, jadi kesimpulannya meskipun ada putusan Mahkamah Konstitusi ini, tetap aja Omnibus Law itu tetap berlaku kan. Kita tinggal tunggu gimana sepak terjang pemerintah nih untuk mengeluarkan perubahan terkait menjalankan hasil dari putusan MK ini gitu. Sebenarnya sih penutup pengen bilang begini aja, mungkin untuk rekan-rekan yang sangat berharap putusan MK kemarin adalah berita baik ya, bisa membatalkan secara substansi ya, sebetulnya tidak demikian. Sayangnya memang putusan MK ini intensinya bukan buat ngebatalin, tetapi intensinya memang ngebantuin buat ini undang-undang diperbaiki gitu. Jadi supaya pemerintah ini memperbaiki gitu. Jadi bukan ngebatalin, jadi tetap berlaku gitu. Cuman ya tetap kita kawal supaya perubahan-perubahannya itu kan kita inline gitu dengan yang benar sesuai dengan peraturan gitu. Jangan sampai nanti
terjadi masalah lagi di kemudian hari gitu. Harapan kita semua seperti itu, dan kita juga berharap supaya keselarasan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia ini ya semakin baik lagi dengan adanya Omnibus Law ini gitu. Habis gimana bro, sudah berlaku gitu kan? Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Gugum bincang-bincangnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Pastinya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.